Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas A akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait analisis putusan perkara nomor 17 garing KPPU strip I garing 2018 terkait dugaan pelanggaran pasal 22 Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 terkait tender peningkatan jalan kampung Bakara Sabanyang pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bantaeng APBD tahun anggaran 2016. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama Nisa Tiur Nauli Marbun, Bella Dwiana, Nabila Azahra, Diana Rosetembuna, dan saya Maya Aprilia. Untuk pembahasan pertama akan disampaikan oleh rekan saya, kepada yang bertugas dipersilakan. Baik, perkenalkan nama saya Bella Dwiana dengan NPM 2212011740 akan membacakan kronologi dugaan pelanggaran dalam putusan nomor 17 garing KPPU strip I garing 2018. Pada tanggal 5 Januari 2018, Kepala ULP atau Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Bataeng menerbitkan surat tugas yang berisi tentang penunjukan kelompok kerja atau Pokja untuk melaksanakan tender peningkatan jalan Kampung Bakara Sabanyang pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bataeng dengan nilai harga perkiraan 32 miliar 303 juta rupiah yang bersumber dari APBD anggaran 2018. Adapun peserta yang mendaftar dalam tender ini ada sebanyak 9 perusahaan, yaitu PT Agung Perdana Bulukumba, CV Dwi Sakti, CV Bintang Pasarai, PT Yunita Putri Tunggal, PT Rizkiah, PT Urampi Indah Pratama, PT Nurul Ilham Pratama, PT Citra Bakti Persada, dan juga yang terakhir CV Syawal Perdana. Dari 9 perusahaan yang telah didaftarkan, hanya 3 perusahaan yang memasukkan atau mengupload dokumen penawaran, yaitu PT Agung Perdana Bulukumba, PT Nurul Ilham Pratama, dan juga PT Yunita Putri Tunggal. Lalu, dalam tahap evaluasi administrasi terhadap 3 peserta tersebut, Pokja menggugurkan 2 peserta, yakni PT Nurul Ilham Pratama dan PT Yunita Putri Tunggal, karena dokumen penawarannya tidak lengkap, yaitu tidak ada daftar personil dan juga peralatan utama. Selanjutnya, tahap evaluasi teknis, Pokja menilai 1 peserta yang lolos administrasi, yaitu PT Agung Perdana Bulukumba, yang juga sebagai peserta lulus evaluasi tahap evaluasi teknis. Selanjutnya, pada tahap evaluasi biaya, Pokja mengevaluasi harga penawaran dari 1 peserta yang lolos, yaitu PT Agung Perdana Bulukumba. Nah, setelah itu pada tahap evaluasi kualifikasi dan evaluasi akhir, PT Agung Perdana Bulukumba dinyatakan lulus. Sehingga Pokja atau kelompok kerja melakukan pengumuman pemenang tender, yaitu dimenangkan oleh PT Agung Perdana Bulukumba. Melakukan tahap-tahap evaluasi, tidak ada peserta tender yang melakukan sanggahan terhadap PT Agung Perdana Bulukumba. Nah, setelah itu, fakta-faktanya terdapat kesamaan dokumen penawaran dalam proses pengadaan tanah pada 3 peserta sebelumnya, yakni PT Agung Perdana Bulukumba, PT Nurul Ilham Pratama, dan PT Yunita Putri Tunggal. Nah, adapun kesamaan tersebut yaitu terdapat format penulisan dan penggunaan tanda baca pada surat penawaran yang terdapat di dalam dokumen penawaran. Yang kedua, terdapat kesamaan isi dan kesalahan penulisan pada dokumen RK3K. Yang ketiga, ada kesamaan isi dan kesalahan penulisan dalam dokumen tentang struktur organisasi milik PT Agung Perdana Bulukumba dengan dokumen tentang tugas tanggung jawab personal inti milik PT Nurul Ilham Pratama dan juga PT Yunita Putri Tunggal. Yang keempat, terdapat kesamaan author pada file metadata yang berbentuk PDF pada dokumen penawaran. Yang terakhir yaitu terdapat kesamaan IP address, yaitu digunakan untuk
mengakses LPSE Kabupaten Bantaeng untuk mengikuti tender ini. Nah, sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa pekerjaan tender peningkatan Jalan Kampung Bakara Sambanyang pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bataeng (APBD tahun anggaran 2018) diduga telah melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Baik, perkenalkan nama saya Diana Rostambunan dengan NPM 22120110683. Di sini saya akan menjawab soal yang kedua dengan soal siapakah terlapor dan apa alasannya dijadikan sebagai terlapor. Para terlapor dalam perkara ini adalah 3 perusahaan peserta tender. Yang pertama PT Agung Perdana Bulukumba sebagai terlapor 1, yang kedua ada PT Nurul Ilham Pratama sebagai terlapor 2, dan yang ketiga ada PT Yunita Putri Tunggal sebagai terlapor 3. Adapun yang menjadi alasan ketiganya dijadikan sebagai terlapor, yang pertama terlapor 1 PT Agung Perdana Bulukumba sebagai pemenang tender dalam hal ini diduga sebagai pihak yang diuntungkan yang mengatur pemenangan tender dengan mengajak terlapor 1, terlapor 2, dan terlapor 3 untuk bersekongkol. Yang kedua ada terlapor 2 yaitu PT Nurul Ilham Pratama dalam hal ini sebagai peserta tender, di mana terlapor 2 ini diduga bekerja sama dengan terlapor 1 dan dalam mengatur tender, di mana terlapor 2 sengaja membuat dokumen penawaran tidak lengkap agar gugur dan mendapatkan imbalan berupa dukungan peralatan atau subkontrak. Yang ketiga ada terlapor 3 yaitu PT Yunita Putri Tunggal diduga bekerja sama dengan terlapor 1 dalam mengatur tender, di mana terlapor 3 sengaja membuat dokumen penawaran tidak lengkap agar gugur untuk menghindari negosiasi harga bagi terlapor 1 dan mendapat imbalan berupa dukungan peralatan subkontrak. Ketiga perusahaan ini dijadikan sebagai terlapor karena mereka adalah pelaku usaha yang diduga melakukan persekongkolan tender secara horizontal atau kerjasama antar pesaing untuk mengatur pemenang tender yang dibuktikan dengan adanya kesamaan dokumen penawaran yang disusun oleh orang dan perangkat yang sama. Hal ini menciptakan persaingan semu. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan tender dimenangkan oleh terlapor 1 tanpa melalui proses negosiasi harga atau tawar-menawar yang ketat dengan panitia, sehingga dapat mengakibatkan penurunan harga yang besar. Yang ketiga adalah penjelasan pembuktian unsur pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99. Yang pertama itu adanya unsur terpenuhi yaitu pelaku usaha. Pelaku usaha yang dimaksud dalam hal ini adalah terlapor pertama yaitu PT Agung Perdana Bulukumba yang merupakan pemegang tender atau pemenangnya dengan kegiatan usahanya di bidang perencanaan atau pemborongan, konsultan, pengangkutan, perdagangan umum, leveransi, grosir, dealer, distributor, supplier, komisioner, peragenan, industri, eksploitasi hutan, pengolahan kayu, dan di bidang jasa lalu ada perawatan gedung, pertamanan, percetakan, perbengkelan umum, perkebunan, perhutanan, pertanian, perikanan, dan lingkungan hidup. Nah, dalam hal ini pemenang tender ini sebagai penguasaan pekerjaan peningkatan Jalan Kampung Bakara Sabayang pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bantaeng APBD tahun anggaran 2018. Kemudian yang kedua adanya unsur pelaku usaha lain dan atau pihak lain yang terkait dengan pelaku usaha lain. Dalam hal ini ada pelaku usahanya sebagai terlapor 2 dan 3 yakni PT Nurul Ilham Pratama yang kegiatan usahanya itu di bidang pengangkutan darat, pompa bensin atau SPBU, perindustrian,
pertanian, jasa, perdagangan, pembangunan, percetakan, perbengkelan. Kemudian ada juga yang sebagai terlapor ketiga yakni PT Yunita Putri Tunggal dengan usaha di bidang perdagangan, pembangunan, perindustrian, pertanian, perbengkelan, percetakan, dan di bidang jasa. Keduanya ini juga merupakan salah satu peserta tender dari 9 tender yang terdaftar. Lalu ada unsur yang terpenuhi selanjutnya adalah unsur bersekongkol. Dalam hal ini telah terjadi persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh terlapor 1, 2, dan 3. Dengan terbukti adanya kerjasama dalam penyusunan dokumen penawaran, adanya kesamaan isi dan kesalahan penulisan dalam dokumen RK3K, adanya tindakan melakukan penyesuaian dokumen penawaran, adanya tindakan membandingkan dokumen sebelum penyerahan atau upload, dan terjadinya persaingan semu antara terlapor 1, 2, dan terlapor 3 dalam mengikuti tender. Dalam hal ini juga telah terpenuhinya unsur sebagaimana yang tertuang di dalam Peraturan Komisi Nomor 2 Tahun 2010 tentang adanya larangan persekongkolan. Persekongkolan horizontal ini secara definisi adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan atau jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang atau dan jasa pesaingnya. Sebagaimana kita lihat di tabel ini adanya kesamaan dan kesalahan dari surat penawaran antara terlapor 1, 2, dan 3. Yang selanjutnya ada unsur mengatur dan atau menemukan pemenang tender. Dalam hal ini dilakukan oleh terlapor 1, 2, dan 3 dengan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan dalam rangka mengatur terlapor 1 sebagai pemenang tender. Selain itu, penyusunan dokumen penawaran terlapor 2 dan 3 diatur agar tidak lengkap, sehingga terlapor 2 dan 3 tidak lulus evaluasi. Selain itu, ada keikutsertaan terlapor 2 dan terlapor 3 sebagai pendamping terlapor 1 yang dimaksudkan untuk menghindari negosiasi harga penawaran antara terlapor 1 dengan panitia. Berikut ada buktinya terkait nama-nama PT beserta dengan penawaran awal, kelengkapan dokumennya, dan hasil evaluasinya. Yang selanjutnya adalah unsur dapat mengakibatkan terjadinya usaha tidak sehat. Ini adalah unsur yang terakhir yang terpenuhi oleh PT-PT yang dilakukan sebagaimana yang saya sebutkan tadi antara PT Bulukumba, Agung Perdana Bulukumba, Nurul Ilham Pratama, dan PT Yunita Putri Tunggal, yakni melakukan persekongkolan horizontal dengan tindakan yang tidak jujur atau melawan perbuatan hukum atau menghambat persaingan usaha yang mengakibatkan adanya persaingan usaha tidak sehat. Lingkup pasar bersangkutan dan bentuk persekongkolan tender. Lingkup pasar bersangkutan dalam kasus ini merujuk pada objek tender yang menjadi fokus persaingan, yaitu pekerjaan peningkatan jalan Kampung Bakara hingga Sabanyang pada Satuan Kerja Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bantaeng yang didanai melalui APBD tahun anggaran 2018 dalam konteks pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pasar bersangkutan ditentukan berdasarkan pasar produk dan pasar geografis. Pasar produk yakni jenis pekerjaan atau jasa yang ditenderkan. Kemudian pasar geografis yakni lokasi atau wilayah tempat pekerjaan tersebut dilaksanakan, yaitu di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Dengan demikian, pasar bersangkutan secara spesifik adalah pasar jasa konstruksi peningkatan jalan di wilayah Kabupaten Bantaeng untuk proyek APBD 2018. Karena tender bersifat spesifik dan tidak dapat disubstitusi oleh pekerjaan lain dengan skala dan lokasi berbeda, maka ruang lingkup pasarnya sangat terbatas pada proyek tersebut. Kemudian bentuk persekongkolan tender.
Nah, dalam hal ini, Majelis Komisi KPPU menemukan adanya persekongkolan horizontal, yaitu kerjasama antara sesama pelaku usaha yang menjadi peserta tender. 3 perusahaan yang terlibat adalah PT Agung Perdana Bulukumba, PT Nurul Ilham Pratama, PT Yunita Tunggal. Bentuk persekongkolan terjadi melalui beberapa modus. Yang pertama, kerjasama dalam penyusunan dokumen penawaran, di mana dokumen milik PT Agung Perdana Bulukumba digunakan sebagai acuan untuk menyusun dokumen dua peserta lainnya. Hal ini dibuktikan dengan kesamaan format, kesalahan pengetikan, metadata file, serta penggunaan alamat IP dan perangkat komputer yang sama untuk mengunggah dokumen penawaran. Yang kedua, tindakan penyesuaian dan pembandingan dokumen antar peserta sebelum pengunggahan yang menunjukkan tidak adanya kompetisi nyata atau persaingan semu di antara mereka. Kesepakatan agar dua peserta terlapor kedua dan ketiga mengalah atau secara sengaja tidak melengkapi dokumen agar gugur dalam evaluasi dengan tujuan memenangkan PT Agung Perdana Bulukumba tanpa perlu negosiasi harga. Adanya motif saling menguntungkan, di mana PT Agung Perdana Bulukumba terhindar dari penurunan harga akibat negosiasi, sementara dua peserta lainnya memperoleh dukungan peralatan dan bantuan penyusunan dokumen untuk tender lain. Dengan demikian, lingkup pasar bersangkutan dalam perkara ini terbatas pada proyek jasa konstruksi peningkatan jalan di Kabupaten Bantaeng tahun anggaran 2018, sedangkan bentuk persekongkolannya adalah persekongkolan horizontal antara peserta tender untuk mengatur hasil lelang sehingga PT Agung Perdana Bulukumba ditetapkan sebagai pemenang. Tindakan ini terbukti melanggar pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 karena menciptakan persaingan usaha tidak sehat dan meniadakan kompetisi yang seharusnya terjadi dalam proses tender. Baik, perkenalkan nama saya Maya Aprilia dengan NPM 2212011693 akan melanjutkan pembahasan selanjutnya terkait sanksi pelanggaran dan mengapa dijatuhkan sanksi tersebut. Yang pertama, sanksi pelanggaran. Berdasarkan putusan KPPU nomor 17 garing KPPU strip I garing 2018, para terlapor itu terbukti melanggar pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Sanksi yang dijatuhkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, denda terhadap terlapor 1, yaitu PT Agung Perdana Bulukumba. Denda tersebut sebesar Rp2.963.200.000 yang harus disetor ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha. Yang kedua, larangan terhadap terlapor kedua yaitu PT Nurul Ilham Pratama, di mana larangan mengikuti pengadaan barang dan atau jasa yang bersumber dari APBN atau APBD selama 1 tahun di seluruh wilayah Indonesia sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Yang ketiga yaitu larangan terhadap terlapor ketiga yaitu PT Yunita Putri Tunggal, di mana larangan mengikuti pengadaan barang dan atau jasa yang bersumber dari APBN atau APBD selama 1 tahun di seluruh wilayah Indonesia sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Yang kedua yaitu alasan penjatuhan sanksi. Sanksi dijatuhkan berdasarkan ketentuan pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang memberikan wewenang kepada KPPU untuk menjatuhkan tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar undang-undang tersebut. Alasan spesifiknya yang pertama, pelanggaran terbukti. Nah, para terlapor itu terbukti melakukan persekongkolan horizontal dalam tender peningkatan jalan kampung Bakara Sabanyang, termasuk kerjasama dalam penyusunan dokumen penawaran, penyesuaian dokumen, perbandingan sebelum penyerahan, dan penciptaan persaingan semu yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Yang kedua, tujuan sanksi. Sanksi bertujuan untuk mencegah pelaku usaha mendapatkan keuntungan dari tindakan anti persaingan, menjerahkan agar tidak mengulangi pelanggaran, dan mencegah pelaku lain meniru tindakan serupa. Denda dihitung berdasarkan nilai tender yang dimenangkan dengan asumsi margin keuntungan 15% dan pengurangan PPh. Sedangkan larangan diberikan untuk membatasi partisipasi dalam pengadaan pemerintah guna memastikan persaingan yang sehat. Yang ketiga, faktor pertimbangan. Majelis Komisi mempertimbangkan kooperatifnya terlapor 1 selama persidangan dan belum pernah diputus bersalah sebelumnya sebagai faktor meringankan, sehingga denda tidak maksimal. Larangan terhadap terlapor 2 dan 3 dijatuhkan karena peran mereka sebagai pendamping yang menciptakan persaingan semu. Sekian dari saya.
Demikianlah hasil diskusi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kami sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.